Teman-teman, kita akan bahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Dan saya selalu semangat ketika membicarakan sosok pemimpin ini, luar biasa ya. Rasanya siapa sih yang tidak ngiri kalau melihat pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya. Karena apa? Karena sosok pemimpin yang betul-betul merakyat, dekat sekali dengan rakyat. Dan yang pasti tahu suara-suara rakyat. Kemudian juga bagaimana pemimpin itu bisa memberikan rasa nyaman, aman, memudahkan masyarakat dari segala bentuk keperluannya. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan untuk masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Sehingga Kang Deddy Mulyadi ini sekarang menjadi sosok baru yang sangat dicintai oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Barat. Kemudian nanti kita akan melihat ya, masyarakat Indonesia ini akan mencintai Kang Deddy Mulyadi. Nah, terbukti kawan ya, belum lama dilantik Kang Deddy Mulyadi ini sudah mendapatkan respon luar biasa dari para netizen ya, terkait gaya kepemimpinan beliau. Ini luar biasa sekali. Dan sekarang ini sudah mulai banyak suara-suara Kang Deddy Mulyadi, the next president. Nih, luar biasa. Indonesia. Gebrakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memukau masyarakat seluruh Indonesia. Tak sedikit masyarakat yang respect terhadap kinerja dan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi yang tegas dan merayat. Ternyata jam terbang Kang Deddy juga bukan kaleng-kaleng. Ia berkarir di politik dari tahun 1999 sampai saat ini menduduki kursi No. 1 di Jawa Barat. Kang Deddy memang kerap membagikan kegiatannya di sosial media yang merupakan bentuk kerja nyata yang harus transparasi untuk masyarakat Jabar. Jutaan masyarakat apresiasi terhadap kinerjanya, hingga menjadi harapan masa depan yaitu Presiden Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian setuju Kang Deddy the next president, like, komen, dan subscribe. Yang satu tuhnya positif, yaitu kasus Deddy Mulyadi. Jadi saya sudah cek pakai analisis media sosial. Apa yang dilakukan Deddy itu positif sekali, karena dia mulai pemangkasan dari tunjangan dan kenikmatan yang dia terima. Baju dinas dia potong, anggaran jalan-jalan ke luar negeri dia potong. Baru kemudian dia ngomong, ini juga saya potong ya, ini yang juga saya potong. Mungkin strategi komunikasi itu perlu ditiru oleh pemerintah Pak Prabowo, supaya message-nya tadi tidak salah diartikan atau dipahami oleh masyarakat. Assalamualaikum, salam orang Bunian dari Aceh. Alhamdulillah dengan kekuatan yang saya punya sampai detik ini, dari presiden, kepala daerah, saya belum pernah salah dalam melihat sesuatu dan siapa yang menjadi pemimpin kelak. Karena ini saya sudah melihatnya sebanyak 3 kali, jadi saya harus menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, siapakah pemimpin kita nanti di tahun 2030. Saya sudah melihatnya dengan sangat jelas. Beliau adalah Bapak Deddy Mulyadi yang saat ini terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat. Entah kenapa saya nggak tahu, tapi dialah orang yang saya lihat menjadi Presiden Indonesia di tahun 2030. Salam orang Bunian dari Aceh. Deddy Mulyadi larang sekolah di Jabar, gelar studi tour hingga jual buku LKS dan seragam. Bapak, saya ini nggak tahu ini berita benar apa enggak, Pak. Tapi sebagai warga yang belum kaya di Jawa Barat, Bapak, saya sangat bahagia kalau ini seandainya program ini benar dijalankan oleh Bapak, Pak. Oh, saya Pak, anak banyak, yang sekolah banyak. Kalau udah datang ini nih studi tour ini, Pak, aduh repot, Pak. Anak saya, pas saya suruh diam di rumah alias suruh tidak ikut, terima, Pak. Anak saya alhamdulillah sore-sore anak saya mah, Pak. Tapi besoknya setelah pulang sekolah manyun lagi, Pak. Kenapa deh manyun? Pak, nggak bisa nggak ikut, harus ikut. Kalau nggak ikut nanti berpengaruh ke nilai katanya. Nanti kalau berpengaruh ke nilai, berpengaruh juga ke penaikan kelas. Mau nerima gimana anak saya, Pak, ditakut-takutin kayak gitu? Ya otomatis nggak mau atuh, Pak, pengen ikut aja. Terus kalau udah gitu gimana? Saya harus pinjam sana sini. Anak saya nggak 1, nggak 2, tapi banyak lah yang ini harus berangkat kayak gini teh.
Nah, dengan berita ini saya harap benar-benar terjadi, Pak. Tolong, Pak, kalau ini bukan berita yang benar, tolong realisasikan oleh Bapak ya, Pak. Banyak oknum-oknum guru yang nakal, Bapak, ya Allah. Syuh. Agak ngeri nih, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi udah mulai nyenggol-nyenggol PTPN dan Perhutani. Sini gua kasih tahu. Menurut Kang Deddy, hulu dari permasalahan musibah banjir dan longsor itu adalah Puncak Bogor. Deddy Mulyadi juga meminta PTPN dan Perhutani menghitung berapa triliun yang didapat dari hasil sewa lahan dan penebangan pohon. Nah, Pak Deddy Mulyadi juga minta untuk dibandingkan pengeluaran Pemprov Jabar, Pemkab Bogor, Pemkab Bekasi, Depok, dan wilayah-wilayah lain, mungkin pengeluarannya lebih dari itu. Belum lagi penderitaan masyarakat atas musibah banjir dan longsor ini, teman-teman. Apresiasi sebesar-besarnya buat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atas keberanian dan ketegasannya dalam musibah banjir dan longsor ini. Hormat. Anda mikir nggak di bawah banjir? Anda mikir nggak? Mau nggak rumah anak banjiran? Ya udah, ya. Bukan, ini ingat ya. Ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan. Gitu, jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Jadi ada hal yang sifat saya humanis, ada hal yang tegas. Saya kan bisa, saya nanya, mau nggak kuli nanam pohon? Saya hanya bisa menjanjikan pekerjaan yang otak saya bisa menjamin. Karena saya bukan pengusaha, gitu loh. Kali ada solusinya gitu Bapak. Jangan ngomong solusi hari ini. Solusi hari ini saya mikirin ini nih, mikirin yang banjir di Bekasi. Tangan menteri harganya 2 miliar. Bener nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN-nya. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Kenapa Tiongkok berhasil? BUMN-nya berhasil membangun infrastruktur. Negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus.
Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD. Tutup. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Mohon